Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu membuat wireless ataupun mengaktifkan fitur wireless di Mikrotik supaya klien juga dapat terhubung melalui wireless selain terhubung menggunakan LAN. Ya, sebelumnya kita hubung melalui LAN. Ya, untuk selanjutnya kita akan menggunakan wireless. Baik, untuk setting ataupun konfigurasi wireless di sini saya akan membuat dua versi. Yang pertama adalah untuk versi personal password dan yang satu lagi tanpa password yang akan digunakan untuk hotspot. Baiklah, silakan ikuti langkah-langkah berikut. Oke, sebelumnya di sini di interface menunjukkan bahwa wireless tidak aktif ataupun wireless dari Mikrotik yang kita konfigurasi belum aktif. Nah, supaya berfungsi, ya, silakan diaktifkan terlebih dahulu dengan menekan tombol warna biru di sini. Silakan diklik enable. Ya, wirelessnya ataupun WLAN sudah aktif. Oke, kita cek. Ya, karena belum kita atur dengan baik ataupun belum kita konfigurasi, jadi belum tampil wireless yang kita inginkan. Di sini masih wireless di tempat yang lain. Nah, baiklah, silakan dipilih wireless, kemudian klik centang untuk mengaktifkan jika belum diaktifkan. Kemudian kita menuju ke profil terlebih dahulu sebelum membuat wirelessnya. Ya, di sini sudah tersedia satu profil dari wireless yang digunakan Mikrotik, setting standar dari sistem operasi Mikrotik. Silakan kita lihat. Nah, diberi nama default, kemudian modenya non artinya di sini tidak menggunakan password. Nah, ini lebih cocok digunakan untuk hotspot. Oke, kita cancelkan saja supaya berfungsi sebagai wireless biasa ataupun personal password. Maka di sini kita harus membuat satu profil baru. Ya, silakan dipilih plus ataupun nambah, kemudian masukkan nama wireless passcode. Oke, silakan dipilih mode dynamic key, centang salah satu, boleh WPA ataupun boleh dua-dua, sebaiknya dicentang satu saja. Kemudian masukkan password, kita gunakan password standar saja 12345678. Kemudian dia play dan oke. Baik, sekarang sudah ada dua profile. Nah, jika Anda nanti membuat lebih banyak wireless dengan variasi password, silakan ditambahkan lagi profil, boleh diberi nama misalnya warkop, kemudian pilih mode ya, dinamik. Nah, silakan dipilih variasi dari passwordnya. Nah, sini contoh 12345678. Nah, silakan dibuat sesuai variasi yang diinginkan. Oke, karena profil sudah ada, sekarang langsung kita menuju ke interface-nya. Silakan klik WiFi interface, klik dua kali di WLAN. Nah, nama boleh dirubah, boleh tidak dirubah. Nah, supaya lebih mudah, silakan diberi nama wireless passport. Ini nama interface-nya ya, bukan nama wireless-nya. Nama wireless-nya nanti di SSID. Ya, selanjutnya kita pilih di wireless, kemudian kita rubah modenya ke AP bridge. Nah, supaya berfungsi sebagai access point. Selanjutnya kita pilih bandnya. Nah, pilih yang paling tinggi BGN. Kemudian channelnya boleh disesuaikan, boleh dipilih tetap di 20, boleh diganti ke 2040 sesuai kebutuhan. Untuk frekuensi boleh diisi
sesuai kebutuhan. Ya, SSID di sini berfungsi sebagai nama wireless ataupun WiFi yang akan kita koneksi nanti. Nah, contoh di sini namanya Rasil GPT kantor. Ini nama dari SSID wireless tersebut. Jadi supaya mendapatkan nama tampil, nama wirelessnya, maka di SD di sini kita berikan. Contoh, saya berikan Mikrotik 2 ya. Kemudian karena akan kita setting sebagai WiFi personal password ataupun password password untuk satu kampung, jadi kita pilih profilnya yang wireless password, kemudian di apply ya. Silahkan dicek sudah muncul ya, belum. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, kita cek kembali ya, sudah muncul Mikrotik 2. Untuk Mikrotik yang menggunakan password sudah ada, sudah kita buat ini. Oke, satu wireless password satu kampung 123456778 kita connect dan karena belum ada alamat dan penerjemah alamatnya, maka di sini akan belum terkoneksi. Sebaiknya kita abaikan saja dulu. Kita lanjutkan dengan WiFi ataupun wireless yang kedua untuk hotspot. Ya. Silakan dipilih, diposisikan di WiFi interface, kemudian tambah ke virtual. Di sini kita berikan nama wireless, nama interface-nya wireless hotspot. Oke, kemudian di apply. Ya, di wireless hotspot. Kemudian kita setting wirelessnya. Di sini kita pilih tetap update bit. Channelnya tidak perlu dirubah, secondary channel. SSID-nya silakan dipilih, misal Mikrotik hotspot. Nah, master interface-nya kita pilih wireless password. Kemudian security-nya kita pilih yang default. Sebelumnya seperti yang kita lihat sebelumnya, yang default tidak ada password ya, khusus untuk hotspot ya. Oke, kita cek yang lainnya, tidak perlu dirubah lagi. Kemudian di apply dan oke ya. Baiklah, kita cek apakah sudah aktif ya. Sudah muncul Mikrotik hotspot. Oke, baiklah. Selanjutnya, supaya Mikrotik yang satu password untuk satu kampung di sini berfungsi dan yang hotspot berfungsi, membutuhkan alamat. Alamatnya kita berikan di, silakan diikuti ya, ke IP kemudian address. Silakan ditambahkan, kemudian masukkan alamat 192.50.1/2/4. Karena wireless ya, otomatis pengguna lebih banyak, ataupun tergantung dari access point yang mereka gunakan ya. Silakan dipilih wireless interface-nya wireless password, kemudian apply dan oke. Selanjutnya untuk yang hotspot, di sini belum ada alamat, maka terlebih dahulu kita harus memberikan di alamat. Nah, tambahkan. Nah, karena hotspot umumnya digunakan lebih banyak pengguna, jadi boleh kita gunakan IP kelas B misal ya. Baiklah, kita gunakan IP kelas B 170.80.551/24. Ataupun jika ingin digunakan kelas C boleh juga. Sini kita isikan 192.168.61/24 ya. Kenapa di sini saya menggunakan /24 subnettingnya ya, karena
umumnya hotspot penggunaannya lebih luas dan jumlah kliennya pun lebih banyak, maka 2/24 di sini sudah lumayan mencukupi. Jadi silakan dipilih wireless hotspot, apply, kemudian oke. Baik, selanjutnya kita supaya wireless password di sini berfungsi dan terhubung ke internet, maka harus kita berikan DHCP sebagai penerjemah alamatnya dan penerjemah internet dari si mikrotik ke klien, dan klien bisa terhubung otomatis ataupun dinamik atau statik. Nah, supaya lebih mudah kita pilih saja yang dinamik. Oke, baiklah, untuk dinamik kita buat saja DHCP server IP, DHCP server, DHCP setup. Kita pilih interface-nya wireless password, kemudian di next saja. Oke, selesai. Oke, baiklah teman-teman. Di sini sering terkecoh bagi yang baru-baru menggunakan mikrotik ataupun konfigurasi mikrotik ataupun setting mikrotik. Mereka sering panik, kenapa di sini tiba-tiba merah dan kenapa yang lainnya tidak merah? Ya, jawabannya karena belum ada klien yang terhubung. Baiklah, untuk memutihkan kita hubung ke wireless password sekarang. Ya, silakan pilih mikrotik 2. Mikrotik 2 di sini interface dari si wireless password. Nah, silakan di connect. Passwordnya 123456778. Ya. Nah, di sini tampilannya DHCP sudah berubah karena sudah ada klien yang terhubung. Oke. Untuk membuktikan apakah benar, ya baiklah kita tes yang LAN. Nah, network. Silakan dipilih show sync adapter. Kita matikan LAN, disable. Bagaimana respon dari DHCP? Tarik connect kembali. DHCP masih aktif karena belum dihapus chassis masih bersangkutan. Nah, intinya DHCP di sini akan hilang merah jika sudah terhubung klien. Oke, selanjutnya kita ya, ini. Oke, sudah terhubung kembali. Fungsikan yang wireless hotspot. Wireless hotspot. Oke, nama wireless ini nama interface-nya, nama wireless-nya. Sebelumnya kita berikan wireless password juga. Mikrotik hotspot. Nah, supaya tidak membingungkan, kita rubah, samakan saja nama mikrotik hotspot. Nah, sekarang kita fungsikan yang mikrotik hotspot. Nah, sebagaimana rencana sebelumnya, mikrotik hotspot di sini akan kita buat hotspot. Ini mikrotik hotspot, ya. Oke, untuk membuat hotspot terlebih dahulu harus tersedia alamat. Nah, dan alamat sudah kita berikan. Selanjutnya langsung ke pembuatan hotspot. Ya. Pastikan posisi di server. Silakan dipilih hotspot setup. Pilih mikrotik hotspot. Nah, silakan di next saja. Ya, di next, dan di sini tentukan DNS Anda. Contoh www.mikrotik2.com. DNS di sini tidak harus sama, boleh menggunakan satu huruf, contoh www.m.com.
dan boleh menggunakan nama website sendiri. Baiklah, satu contoh yang nama singkat di sini ya, M satu huruf. Next. Ya. Baiklah, di hotspot di sini diberikan satu voucher khusus ataupun satu login khusus supaya kita bisa mencoba. Boleh dirubah, boleh dilanjutkan saja. Oke, di sini saya lanjutkan saja supaya lebih mudah. Oke. Untuk melihat loginnya silakan dibuka menu user. Di sini sudah terdapat admin. User loginnya admin, sedangkan password diisi kosong dan boleh diisi. Lebih mudah kita abaikan saja. Kita lanjut dengan user yang sudah ada. Baik, saya hubungkan terlebih dahulu saya matikan terlebih dahulu interface sebelumnya, LAN, dan kita hubungkan ke MikroTik hotspot. Connect. Ya, kita tunggu. Ya, sudah terhubung. Ya, di sini username yang diberikan yang pertama kali sebelumnya adalah admin. User login pertama admin, maka di sini kita akan pilih admin. Dan oke, perlu diingat yang bawah ini domain yang kita buat. Template di sini bisa diganti-ganti dan di-download dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. www.m.com domain kita bisa berfungsi juga untuk melihat status. Baiklah, sekarang kita cek koneksi apakah sudah terhubung. Ya, terhubung ke MikroTik hotspot. Langsung sekolah penggerak. Ya, sudah berhasil. Oke. Baiklah, ini koneksi internet yang digunakan masih belum terbatas, artinya unlimited. Supaya internetnya terbatas dan klien tidak mendownload sembarangan, menghabiskan bandwidth dan mengganggu yang lain, maka perlu kita berikan limit. Untuk memberikan limit, silakan dibuka kembali MikroTik. Langsung ke menu user profil, kita buat profil terlebih dahulu, ditambahkan. Misal profil yang pertama 5000. Address poolnya tetap kita pilih hotspot ya. Jangan dipilih DHCP, nanti tidak berfungsi hotspot. Jadi tetap HS pool. HS pool di sini punya si hotspot. Ya. Kemudian jumlah user dalam profil di sini, profil 5000. Contoh saya berikan 100. Ya, kecepatannya kita berikan 5M per RX receiver dan TX transfernya kita berikan 1M. Ya. Kemudian play. Jika tidak ingin tersimpan cookies lebih lama di dalam memori dan menghabiskan waktu terlalu lama, di sini boleh dimatikan. Oke. Make cookies di sini juga berfungsi untuk login. Dalam 3 hari klien tidak perlu login. Jika terhubung dalam wireless, tinggal diklik connect, langsung terhubung. Namun jika dimatikan, setiap klien logout ataupun terputus dari koneksi harus login kembali ya. Jadi silakan dirubah menjadi di sini lebih baik kita gunakan 5 jam saja, 05 play dan oke. Selanjutnya misal kita ingin membatasi lagi paket 3000. Nah, ada spoolnya jangan lupa. Kemudian jumlah usernya misalnya 150. Limitnya 3M per 750. Oke.
Nah, waktu kita berikan 10 jam. Play, kemudian oke. Supaya berfungsi profil user untuk hotspot yang kita buat, maka di sini harus kita tambahkan usernya dan menghubungkan ke user profil. Oke, silakan ditambahkan, pilih servernya hotspot, usernya misal 5KL, passwordnya kita samakan saja. Untuk profilnya kita pilih yang 5000. Play, kemudian oke. Untuk mencoba yang klien hotspot ataupun voucher yang profil 3000, maka kita tambahkan user di sini. Jumlah hotspot, server hotspot 3RR. Contoh ya. Copy, kita tekan saja dan boleh dibaikkan password. Profil 3000. Play, kemudian oke. Baiklah, kita tes koneksikan. Aktif, kita hapus saja. Hostnya kita hapus saja. Untuk login yang lain, cookiesnya juga kita hapus. Baik, sekarang kita coba koneksi kembali. oe.m.com. Ya, kita tes menggunakan voucher yang 5000 ini ya, 5KL. Kemudian login ya, kita cek ya, aktif di voucher 5000 dan kecepatan aksesnya HGF. Dan kita pantau di UI. Karena Semikotik mencoba menyesuaikan jaringannya 140p. Tak seindah yang terbayangkan. Dapat saya berikan hari ini. Semoga Cinta suci hanya sebatas mimpi saat akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.